Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Pernah nggak menemukan kesulitan mengerti sebuah lagu? Seberapa penting sih bagi seorang musisi untuk membaca fenomena sosial? Mau dicegah supaya berantemnya tuh nggak lanjut, tuh sama ayah aku pengecut loh digituin. Mas Ikang Fauzi adalah sahabat dari SMA ya Bella ya? Betul sekali. Sekarang ceritakan rahasia yang harus kita ungkap. Kenal dengan Chrisye pada saat saya di SMA. Nah tiba-tiba Chrisye datang ke saya, gue pengen album berikutnya lo yang megang. Sebenarnya ngeband saya tuh ya lebih ke supaya saya bergaul. Yang ada September Ceria, itu aku nggak terima duit sepeser pun. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan juga terima kasih kepada seluruh penonton, teman-teman mahasiswa yang hadir di studio dari Universitas Pamulang. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya, terima kasih. Kali ini tidak akan menyesal datang di Q&A dan menonton Q&A karena kita akan hadirkan bintang tamu yang spesial pada malam hari ini. Dia adalah seorang calling. Nah, apa sih sebenarnya calling? Nanti kita akan cari tahu ya jawabannya. Nah, sosok yang satu ini adalah maestro musik tanah air yang baru saja menjadi seorang kakek yang sangat bahagia. Dan ia tidak pernah surut untuk terus berkarya dan juga membuat konser-konser yang juga memanjakan hati dan jiwa kita melalui karya-karya indahnya. Siapakah dia? Kita saksikan yang satu ini. Adi Mulyadi Sumaatmadja, atau lebih dikenal dengan Adi MS, adalah salah satu dari pendiri Twilight Orchestra. Ia hingga saat ini masih memegang tampuk konduktor pada orkestra tersebut. Selain sebagai seorang konduktor, Adi yang dikenal sebagai pianis, pencipta lagu, komposer, arranger, dan sekaligus produser musik ini memiliki bakat musik yang turun dari sang kakek, Muhammad Susilo, seorang violis namun lebih dikenal dengan planolog yang merancang kota satelit Kebayoran Baru. Karir Adi MS di dunia musik tanah air sendiri dimulai pada tahun 1979 sebagai arranger maupun produser untuk album-album rekaman penyanyi-penyanyi pop papan atas Indonesia seperti Vina Panduwinata, Utha Likumahua, Chrisye, Krisdayanti, hingga musisi mancanegara seperti Suzanne Ciani dari Amerika Serikat. Kecintaannya pada tanah air Indonesia pun ia gambarkan dari banyaknya karya lagu-lagu daerah yang ia gaungkan. Dengan kemampuan dan kejeniusannya, Adi MS pun menyabet banyak gelar dan prestasi di bidang musik. Yang terkini adalah Lifetime Achievement Awards di AMI Awards 2024. Wah, penasaran kan resep sukses maestro yang satu ini? Kita langsung saja tanya pada Adi MS, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya itu tadi calling kita, langsung saja kita akan sambut maestro musisi tanah air kita, Mas Adi MS. Tepuk tangan buat Mas Adi MS. Wih, Mas Adi, apa kabar? Aduh, langsung pengen nyanyi ya kalau ada Mas Adi di sini. Lagi sibuk apa Mas Adi? Seperti biasa menyiapkan konser, video game concert. Oh, di itu yang Februari. menggandeng
artis-artis K-pop ya? Iya, yang suka Korea tuh istri saya, dia ARMY banget. Oh, ARMY BTS dong ya? BTS. Nah, oke. Selain musik dan nanti kita akan gali-gali lagi, katanya Mas Adi juga saat ini sudah menjadi seorang kakek yang bahagia. Berarti sekarang kita panggilnya kakek, opa, atau apa nih? Apa, Mas Bro aja. Mas Bro, Mas Bro. Oke, sebelum duduk ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat ya. Siap. Nah, musik lawas atau musik kekinian? Lawas, Studio musik atau ruang keluarga? ruang keluarga. Anak atau cucu? Sekarang cucu. Sekarang cucu. Ini si Kevin sering protes di situ ya. Musik klasik atau pop? Dua-duanya. Dua-duanya. Musik atau politik? Musik dong. Musik dong, tepuk tangan buat Mas Adi. Silakan duduk Mas Adi. Nah, Mas Adi, sebelum kita ulas lebih dalam lagi sosok Mas Adi, ada aturan mainnya, ada 9 box di sini. Nanti Mas Adi boleh pilih boxnya, nanti ada topik-topik yang akan membahas tentang sosok Adi MS. Oke, Mas Adi, boleh pilih box nomor berapa? Kayaknya nomor 8 ya. Nomor 8 ya, kita buka box nomor 8. Calling, konduktor keliling. Sebenarnya calling itu artinya apa dan dari mana asal calling ini? Aku baru dengar sekarang, baru tahu. Tapi kami tuh sering lihat katanya terinspirasi dari yang namanya penjual kopi keliling ya, benar? Ya kayaknya sih. Singkatannya apa Mas? Mungkin konduktor keliling seperti Starling keliling. Oh gitu ya. Nah, agree nggak dengan sebutan itu? Ya nggak apa-apa, mau disebut apa aja saya aman-aman aja gitu. Sebenarnya kalau konduktor keliling itu, konduktor kan nggak harus associated dengan satu orkestra saja. Kadang dia menjadi music director dalam sebuah orkes simfoni gitu ya. Tapi dia kadang-kadang jadi guest conductor di orkes-orkes lain. Jadi pada waktu tertentu konduktor jadi calling juga. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Adi. Mas Adi menekuni dunia musik kan prosesnya cukup panjang, tapi saya mau tanya dulu. Sekarang seorang Adi MS di titik ini apakah sudah seperti yang dicita-citakan atau yang diharapkan? Saya ingat saya dari SMA, dari masa muda lah gitu ya. Enggak pernah tuh punya cita-cita tertentu yang spesifik gitu ya. Mungkin saya salah ya. Tapi saya selalu berprinsip hidup itu cuma sekali. Seperti Tuhan kasih kita satu playground, kasih tiket, yuk main. Nanti pada saat tertentu check out gitu ya. Nah, saya ingin pada saat saya menggunakan playground saya ini, saya bahagia aja, simple. Dan itu yang bikin waktu saya harus memutuskan saya teruskan ke perguruan tinggi mana, fakultas apa, saya berantem sama papa waktu itu karena papa ingin saya terus kuliah, saya musik. Kenapa? Karena hanya dengan musik saya bisa hidup bahagia, saya bilang gitu. Papa punya perusahaan, punya pabrik yang ingin aku yang meneruskan. Bahkan ada satu surat wasiat di situ ditulis nanti pulang dari tur ke Solo, ke Jogja sama Kinan waktu itu, pulang dari situ harus langsung persiapan memimpin perusahaan gitu ya. Saya bilang nggak bisa, saya hidup cuma sekali, saya ingin musik. Jadi sejak itu saya minta sama orang tua nggak usah biayai saya aja. Jadi semua kakak saya itu pasti menikmati perguruan tinggi, ada yang di Philadelphia, Amerika, ada yang di UI, macam-macam. Saya satu-satunya nggak mau terima duit sejak lulus SMA. Dan sejak itu bermusik? Yang penting jangan larang saya bermusik. Oh, tapi apa respon orang tua atau ayah? Awalnya marah, tapi begitu lihat tekad saya begitu, yo karepmu lah, dia bilang gitu. Tangan untuk orang tuanya Mas Adi. Tapi Mas Adi sendiri tahu bahwa saya memiliki bakat atau sense of music itu sejak umur berapa? Saya nggak peduli yang namanya bakat apa segala. Saya merasa lengkap kalau saya bermusik gitu aja. Nah, bermusiknya itu apa sih bentuknya waktu itu waktu Cuma masih kecil? Les piano, terus habis itu saya nggak betah terus mendapat instruksi terus. Saya orangnya pengen bebas gitu ya. Kadang-kadang lagi menekuni sesuatu, ada sesuatu yang lebih menarik lagi, saya bisa belok karena curiosity saya gede banget, pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu. Nah akhirnya saya belajar sendiri, termasuk soal bukan piano aja tapi aransemen, orkestrasi dan sebagainya. Katanya anak band juga ya kalau dulu ya? Ya anak band, sebenarnya nge-band saya tuh ya lebih ke supaya saya bergaul. Karena kecintaan saya waktu muda itu lebih ke classical music gitu ya, entah piano, entah orkes gitu ya.
Tapi waktu sekolah, SMP, SMA gitu ya, kalau bicara soal simfoni nomor sekian, piano koncerto ini nggak nyambung terus gitu. Akhirnya saya ketemu Ikang Fauzi di SMA Negeri 3 Setiabudi itu. Dia kan rocker banget. Udah saya diajak Ikang, kita ngeband. Mainkan lagu rock, Deep Purple, Uriah Heep, apa macam-macam kayak gitulah gitu ya. Sampai begitu lulus, waktu saya tadi bilang berkarir di musik tuh, ada masa tertentu saya membentuk band bersama Reddy Nur dan teman-teman, Sandy Luntungan, itu bikin staff group namanya, band staff group sama Ikang. Agak-agak rock, agak-agak jazzy sedikit. Tapi Mas, wajar dong orang tua melarang ya, karena kan zaman dulu kan kepikir nggak bahwa ketika nanti masuk di dunia band, music itu kan mungkin pendapatannya tidak tentu. Itu kan dikhawatirkan orang tua nih, duitnya sedikit gitu. Itu gimana nih? Sebenarnya memang itu keresahan orang tua. Orang tua mana yang membiarkan anaknya nggak jelas gitu ya. Orang tua kan sayang sama anaknya, pengen anaknya hidupnya jelas lah gitu ya. Lah kalau ini langsung musik nanti gimana kamu hidup kamu, selalu ditanya begitu gitu. Padahal papa modal dengkul, akhirnya punya pabrik, punya itu segala macam. Istilahnya lu tinggal nerusin gitu. Saat itu malah saya tertantang. Akhirnya saya datangi beberapa musisi senior gitu ya. Cari tahu pola hidupnya gimana, bagaimana menggunakan uangnya dan sebagainya. Akhirnya saya malah makin kuat, makin tekad, makin besar. Karena ternyata saya melihat musisi nggak ada bedanya dengan pengusaha, dengan yang lain-lain. Kalau kita nggak menyiapkan diri dengan asuransi, tabungan hari tua dan sebagainya, ya ada apa-apa ya kita tanggung sendiri. Nah, ternyata itu masalahnya pengelolaan keuangan dan sebagainya. Ya udah, saya makin yakin. Nggak, saya aman Pak. Udah, pokoknya saya nggak mau terima duit dari Bapak. Makin menantang makin yakin ya? Makin yakin. Nah, tapi sekarang kan ketika sudah punya anak ya Mas, ingin masuk musik juga kan. Kalau sekarang kan ayahnya musisi, udah punya modal, anaknya enak dong tinggal jadi musisi. Itu gimana? Ada perbedaan nggak sosok anak putra Mas Adi ya, Kevin misalnya, dengan sosok Adi yang dulu? Apa yang berbeda? Jadi gini, waktu Kevin umur 17 tahun ya, saya ingat di meja makan tiba-tiba Kevin bilang, "Pak, aku ini kesel nih Pak. Kalau aku bikin sesuatu yang bagus, orang bilang, oh terang aja. Bokap lo, nyokap lo, bla bla bla. Kalau aku bikin sesuatu yang jelek, lu bikin malu bokap nyokap lo. Aku mesti gimana ya Pak?" Itu serius, dia semurung itu gitu ya. Saya kaget dan langsung saya bikin keputusan sama dia. Oke, mulai saat ini Papa nggak mau ikut campur sama sekali soal pekerjaan kamu. Nah, dia akhirnya kontrak di Musika gitu, bikin Viara. Nah, begitu masuk ke studio, selama Kevin rekaman, satu kali pun nggak pernah saya tengok. Jadi saya ingin kalau nanti gagal ya, kegagalan kamu. Kalau sukses, it's yours completely. Nah waktu Mas Adi mulai itu gimana? Kirim demo juga atau tiba-tiba emang, wah ini orang canggih nih? Mas Ikang Fauzi adalah sahabat dari SMA ya Bella ya? Betul sekali. Sekarang ceritakan rahasia yang harus kita ungkap. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.